baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bertambah lagi satu hari usia kita ya. Jadi hari bertambah hari. Biarlah semua kita menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan masa-masa sukar, masa-masa sulit? Ya, secara khusus diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci saudara, orang-orang yang menzolimi saudara, orang-orang yang memusuhi saudara, orang-orang yang berlaku jahat kepada saudara, yang menggosipkan saudara, yang menghina saudara, yang memaki-maki saudara, yang menindas saudara, yang melakukan hal yang jahat kepada saudara. Benar-benar orang itu sangat jahat kepada saudara. Ya, mungkin pernah mengalami atau bahkan saat ini. Nah, kemudian saudara mendengar berita buruk tentang orang itu. Ya, kabar buruk misalnya, wah, orangnya mengalami kecelakaan. Ya, sekarang orangnya susah. Sekarang orangnya menderita. Ya, sekarang orangnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, orang itu melakukan kejahatan buat saudara. Dan kira-kira respon saudara apa? Ya, jujur kalau secara dunia, secara manusia ya, kita akan berkata, kapok loh, rasain loh. Makanya jangan melakukan hal yang jahat kepada saya. Sekarang kena batunya loh. Kapok, biarin. Kadang-kadang kita terjebak secara manusia mengatakan hal itu. Tapi bagaimana firman Tuhan ya? Ketika kita melihat mereka yang melakukan kejahatan kepada kita mengalami penderitaan, kesusahan, apakah kita berkata syukur, rasain, aku senang melihat engkau menderita? Ya, secara manusia kadang-kadang kita terjebak dengan situasi seperti itu. Kita puas melihat orang lain yang memang musuh kita itu mengalami kesusahan, ya, penderitaan atau celaka. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Amsal pasal 24 di ayat 17 berbunyi demikian. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang yang membenci kita, ya, yang menindas kita. Nah, persiapan kita apa? Yang pertama, ketika kita mendengar kabar buruk tentang mereka, situasi susah yang mereka hadapi, maka kita nggak boleh senang atas hal itu. Ya, seringkali kita mendengar ada kata-kata yang berkata, jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ya, memang dia musuh, memang dia lawan kita, memang dia jahat, tapi kita tidak punya hak untuk bersukacita atas penderitaannya. Ya, dan ini berbicara tentang bagaimana kalau kita bersukacita ketika musuh kita menderita, itu sama dengan
Ya sama dengan kita sedang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya sama dengan kita membalas orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Padahal firman Tuhan katakan apa? Pembalasan adalah haknya Allah. Jadi gini, ketika orang yang menzolimi saudara, ya mengalami penderitaan, dan kemudian kita berkata, hore, rasain lo. Nah kita sedang bertindak jahat buat dia. Kita sedang membalas kejahatannya itu. Nah kalau kita membalas kejahatan, kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab apa? Pembalasan itu kan haknya Allah. Ya, haknya Tuhan. Nah tetapi ketika kita melihat musuh kita mengalami penderitaan karena kelakuannya yang jahat, ya bukan kita bersukacita akhirnya dengan peristiwa itu, tetapi kita semakin apa? Takut akan Tuhan. Kemudian kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bukan, oh puji Tuhan, orang itu sudah menderita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah buat orang itu menderita. Enggak, kita nggak boleh begitu. Ya, tetapi kita hanya bersyukur kepada Tuhan dengan pengertian bahwa Tuhan itu adil. Nah, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu bertindak. Nah, jadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat, orang fasik, pasti ada hukuman daripada Allah. Nah, itu bagian Allah. Dan kita tidak boleh bersukacita. Ya, firman Tuhan katakan jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Firman Tuhan ini menarik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena memang apa fakta dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengetahui orang yang memusuhi kita, ya, mengalami kejatuhan, seringkali kita terjebak dengan situasi beria-ria, senang atas penderitaan orang lain. Oh, dia kan musuh kita. Ya, pernahkah saudara mendengar ada orang lain berkata, rasain lo, kapok lo, rasain, masih syukur, hanya begitu. Mestinya lebih berat lagi. Waduh. Ya, itu kita manusia. Dan kalau itu yang terjadi berarti kita sedang terjebak yang masuk dalam kejahatan. Ya, kejahatan yang terselubung ya. Sepertinya nggak ada masalah sih bagi kita gitu ya. Tapi itu sudah jahat. Karena apa? Kita senang melihat orang lain menderita. Walaupun dia musuh, kita nggak boleh melihatnya ketika dia menderita dengan senang ya. Tidak boleh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, mengapa? Dikatakan supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Jadi kalau Tuhan lihat, kita ini orang baik, oke. Kita orang yang takut akan Tuhan, oke. Karena kita berbuat baik, kita anak-anak Tuhan, kita setia. Oh, kemudian ada orang fasik yang menzolimi kita. Ada orang-orang jahat yang tidak suka dengan kita, kemudian menista kita. Ada orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik, menggosipi kita, ya menghambat pelayanan kita, ya mempersulit kehidupan kita. Nah, kemudian orang-orang itu akhirnya mengalami kesusahan, penderitaan, celaka. Ya, kemudian kalau situasi seperti itu terjadi dan kita bersukacita, kita bahagia, kita senang, maka itu adalah kejahatan. Nah, perhatikan. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Terus apa dong yang kita lakukan? Kita berbelas kasihan saja. Kasihan dia. Mungkin saja ini kesempatan kita akan melayani dia, mengasihi dia. Ya, misalnya ada orang ini sangat jahat, kemudian pada saat dia terpuruk, mengalami kehancuran, kita masuk. Ya, melayani dia, mengasihi dia, kemudian memperkenalkan Allah, Bapa yang baik kepada dia. Bukankah dia nanti akan bertobat? Ada seorang penjahat, sangat luar biasa. Ya, akhirnya dia tertangkap, divonis penjara sekian lama. Apa yang terjadi di penjara? Ya, ada seseorang yang memang lebih tua dari dia dan
orang ini juga masuk penjara, tapi di penjara dia mengalami kelahiran baru. Ya, kemudian orang ini melayani orang yang jahat ini, dan hanya satu kata yang membuat orang ini bertobat. Ya, dikatakan, anakku, Tuhan mengasihimu. Anakku, Tuhan mengasihimu. Mendengar kalimat itu, ya, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia merasakan kasih Bapa. Nah, orang itu, orang tua yang lebih dahulu di penjara ini memeluk, ya, orang yang sangat jahat tadi yang masuk penjara, memeluk dan berkata, Tuhan mengasihimu, Allah mengasihimu. Wow, dia merasakan kasih yang luar biasa mengalir dalam dirinya, dan akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di penjara itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi bisa saja ketika orang-orang yang jahat itu, ya, Tuhan berikan disiplin, hukuman, di situ kita bisa bergerak, bukannya malah bersyukur dan memberitakan berita ini kemana-mana. Ya, kadang-kadang kan kita begitu. Ada orang yang jahat, dia melakukan kejahatan, kemudian dia mengalami kehancuran. Kita beritakan kemana-mana, dia sudah hancur, dia sudah rusak, dia sudah menderita, dia nggak ada apa-apanya lagi. Ya, jadi orang itu tadi itu udah jatuh, terperosok, ya, berkeping-keping, ya, kita hantam lagi, tambah hancurkan lagi dia, sehingga dia akan menutup hati kepada Tuhan, dan dia tidak akan melihat bahwa ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Tetapi kalau kita masuk dalam situasi seperti itu, memang dia menzolimi kita, dia jahat kepada kita, tapi ketika dia susah, kita hadir, ya, di dalam hidupnya untuk memberi kekuatan kepadanya, memberikan sukacita kepadanya. Ya, misalnya dia sampai nggak bisa makan, ya kita berikan dia makan, kita berikan dia minum. Dia nggak punya uang, kita berikan dia uang untuk kehidupannya. Saya percaya orang itu akan melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya dia akan membuka hati untuk datang kepada Tuhan. Saya bersalah selama ini menzolimi kalian. Nah, pasti bilang begitu dia nanti. Saya keliru, sangat membenci kalian, sangat menyakiti hati kalian. Ternyata saya melihat di dalam diri kalian ada kasih Tuhan yang mengalir, dan saya mau percaya kepada Tuhan. Wow, bukankah sesuatu yang luar biasa? Jadi daripada kita ikut, ya, bersuka cita atas penderitaannya, lebih baik kita, ya, merasa kasih kepadanya, berbelas kasihan kepadanya, dan coba melayaninya. Nah, ini yang terpenting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara kita yang aman-aman saja dari orang-orang yang jahat kepada kita? Hampir tidak ada. Ya, pada umumnya ada saja orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita sudah baik, kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi ada saja orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Iri kepada kita, tidak suka kepada kita, membenci kita, bahkan merancangkan hal yang jahat kepada kita. Nah, sekalipun itu terjadi ketika orang-orang itu mengalami kejatuhan dan terperosok, kita nggak boleh berkata, syukur, rasain loh, makanya, ya jangan ya. Tetapi kita mau berdoa, Tuhan, aku mau berdoa untuk orang itu, supaya orang itu dipulihkan oleh Tuhan, pulih kembali, supaya dia melihat dan mengalami kasih Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang masih sampai saat ini memusuhi kita, kita tidak perlu menunggu dia terperosok atau jatuh, ya. Tetapi sekalipun hari ini, saat ini masih berbuat jahat kepada kita, kita nggak boleh melawan dia dengan kejahatan, tetapi melawannya dengan kasih, ya, menghadapinya dengan kasih. Artinya apa? Ya, kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan kepadanya. Boleh juga kita berdoa mohon keadilan dari Tuhan. Kita tidak meminta supaya orang itu dihancurkan oleh Tuhan, tidak. Tapi kita berdoa, Tuhan, kami mohon pembelaan daripadamu. Tuhan, kami mohon keadilanmu, Engkau Tuhan yang adil. Ya, ada kata-kata seperti yang disampaikan oleh
Bapak Ahok itu ya mulai terus bergema itu, ya nggak salah kita berkata begitu ya, yaitu Tuhan tidak pernah tidur. Artinya Tuhan tahu segala sesuatunya dan Dia akan bertindak, ya, menunjukkan keadilannya. Ya, Gusti Allah boten sare, itu jelas. Boten sare, enggak tertidur. Dia tahu semuanya. Ya, jadi dari kita anak-anak Tuhan, nah perlengkapi diri kita ketika ada orang-orang yang menzolimi kita atau yang melakukan hal yang jahat kepada kita, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika orang itu, musuh itu mengalami kehancuran, berkeping-keping, ya terperosok, kita pun tidak boleh bersukacita atas penderitaannya. Sebab ketika kita bersukacita, beria-ria atas penderitaannya, itu sesuatu yang jahat. Itu sesuatu yang jahat. Tapi seringkali kita kan, ketika musuh kita sudah menderita, kita omongin kan, rasain loh, dia begini, dia begitu, kapok lah, apa segala macam. Nah rupanya kita nggak sadar, Tuhan melihat ya perbuatan kita tadi dan itu adalah jahat. Jadi jangan pernah bersukacita atas penderitaan musuh kita. Tetapi sebaiknya lah kita empati kepada dia ketika dia menderita. Kesempatan bagi kita melayani dia, kesempatan bagi kita menunjukkan kasih Bapa kepadanya. Dan kita berdoa supaya peristiwa di mana dia mengalami kesusahan, terperosok itu atas perbuatan Tuhan, sebagai disiplin kepadanya supaya dia bertobat dari jalannya yang jahat. Ada banyak penjahat-penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya Tuhan disiplin kemudian dia bertobat dan datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan pernah kita terjebak dalam pesta pora, sukaria, senang-senang karena musuh-musuh kita terperosok atau terjatuh, atau ketika mengalami kesusahan. Ya, ini kita harus bentengi diri kita. Berkat yang kedua bagi kita ayat 19. Ya. Ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ya firman Tuhan katakan jangan kita marah kepada mereka. Jangan membalasnya, ya. Kenapa? Karena orang yang berbuat jahat, ya itu akan mengalami kebinasaan kalau mereka tidak bertobat. Mereka akan mengalami kehancuran. Jadi nggak perlu kita iri hati kepada orang fasik itu, ya ingin mau melihat atau mencontoh kehidupan mereka supaya mungkin kita melihat orang fasik ini hebat, dihargai, orang fasik ini luar biasa, ya hartanya melimpah banyak sekali. Kemudian kita iri hati atas keberhasilannya. Jangan, tidak perlu. Ya sebab semua yang dia miliki pun akan lenyap, akan selesai. Ya. Karena apa? Tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Kalau kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, firman ini mengingatkan kita, tidak ada masa depan bagi penjahat. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Sebelum saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, walaupun dari kecil Kristen, tapi sebelumnya hidup secara dunia. Yang kami pikirkan, yang saya pikirkan waktu itu menjadi orang hebat, gagah. Bahkan mendengar ada orang yang bercerita tentang kehidupannya di metropolitan sana, dihormati, di kemana-mana bawa pistol karena dia preman kelas kakap hebat. Wah, rasanya pengen juga, ya pengen dihargai, hebat, gagah gitu ya. Nah jujur ada keinginan seperti itu. Kalau di jalanan orang hormat kita bentak orang lain pun orang diam. Wah sepertinya kita jagoan begitu loh.
Ya, ini waktu belum bertobat. Tetapi apa? Hampir semua juga mereka-mereka yang hebat, katakan preman kelas kakap, mana ada masa depannya? Mana ada kebahagiaan dalam kehidupan keluarga? Enggak. Juga dikejar-kejar ketakutan, kesalahan, ya, dan waktu belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya pengen sekali hidup ya seperti itu, gagah-gagah secara dunia. Ya, tetapi itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Kalau ada di antara kita yang akhir-akhir ini atau sedang terjebak dalam perbuatan jahat, ya, masih mau melakukan tipu-tipu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pembohongan-pembohongan dilakukan, ya, trik-trik yang curang dilakukan. Semua yang kita kerjakan itu, yang jahat itu akan lenyap, ya, tidak memberikan masa depan bagi kita, tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita, tidak akan memberikan kebahagiaan. Yang ada hanya akan memberikan kehancuran. Ya, misalnya begini, kita bekerja dengan baik, toh pada akhirnya hanya kita bisa punya tabungan katakanlah 100 juta. Udah bekerja dengan baik, nabung-nabung terkumpul 100 juta, ya, tabungan kita. Tetapi dibandingkan dengan kita bekerjanya secara duniawi, ya, mulai ada tipuan dan segala macam. Dan akhirnya kita punya tabungan 100 miliar, 100 M. Wah, antara 100 juta dengan 100 M. Wah, gede 100 M dong. Konglomerat hebat dong. Hebat. Sepertinya ini yang hebat. Yang 100 juta itu beli apa? Ya, beli mobil second. Udah selesai, habis hartanya gitu. Tapi yang 100 miliar, wah, mau bikin apa dia? Ya, tetapi yang 100 miliar itu, ya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang itu, justru akan mendatangkan ketakutan kalau ada, ya, pengecekan, inspeksi mendadak tentang asal usul harta ini. Ya, kalau ada yang menyelidiki kasus ini. Nah, akhirnya apa? Ketangkep, ketahuan ini harta yang tidak wajar. Oh, ternyata orang ini adalah koruptor. Wah, udah. Jadi yang 100 M tadi habis untuk membayar kerugian negara yang dilakukannya, habis. Apakah cukup seperti itu? Enggak, masuk penjara. Apakah cukup itu? Enggak, keluarganya, nama baik keluarganya hancur. Apakah cukup seperti itu? Enggak, anak-anaknya tertekan, istrinya tertekan, menderita mendengar, oh, keluarga itu keluarga koruptor, ya, hartanya hasil pencuri, perampok. Wah, ngeri kan? Ngeri sekali. Jadi lebih baik dana kita yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik hanya bisa tabungan kita 100 juta. Tetapi kita bisa nikmati. Tidak ada, ya, penghinaan orang kepada kita, pengolok-olokan orang kepada kita, enggak terjadi. Ya, orang menuduh kita salah, tidak. Jadi pertahankan hidup benar. Jangan iri hati kepada orang fasik, ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ya, ini gambaran, ya, pelita, ya, kita dalam setiap perjalanan hidup kita, ya, katakan perjalanan kita lakukan malam hari, kita perlu pelita. Kita perlu lampu, kita perlu penerang. Ya, sepertinya bisa menerangi jalan hidup kita. Tapi kita dalam perbuatan jahat, fasik. Nah, awalnya kita melihat tidak ada masalah. Pelita kita hidup, terang rasanya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Pelita orang fasik akan padam. Akan padam. Nama seseorang yang hari-hari ini mungkin, wah, luar biasa, tenar, terkenal, hebat. Padahal dia orang fasik, dia lakukan hal yang jahat.
Tetapi hari-hari ini sepertinya pelitanya ya bercahaya. Tapi tinggal tunggu waktu, pelitanya akan padam. Orang yang berkuak-kuak menyatakan bahwa dia orangnya hebat, orangnya luar biasa. Ketika ya dia merasa semua masih aman, pelitanya masih hidup. Woi, dia luar biasa ya. Dia menyombongkan dirinya. Dia berkata bahwa dia hebat, tapi tinggal nunggu waktu. Pelitanya akan padam. Artinya dia tidak akan berdaya. Dia tidak akan berkutik. Dia hanya akan menangis, mewek, menangis. Ya ketika merasa diri hebat, menantang semuanya. Oh, aku hebat, aku luar biasa. Tetapi ketika pelitanya sudah padam, menangis, tak berdaya, hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada masa depan bagi penjahat. Untuk itu jangan mau kita terjebak pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Jangan jadi penjahat lah, kira-kira begitu. Halo, jangan jadi penjahat. Hai para penjahat, bertobat segera, kan begitu. Hai orang-orang yang benar, jangan terjebak menjadi penjahat. Hai penjahat-penjahat, segera bertobat supaya jangan sampai mengalami kehancuran. Segera kembali kepada Tuhan supaya pelitamu tidak padam. Artinya supaya jalan hidup kita ya jangan sampai mengalami kehancuran yang luar biasa. Jangan sampai mengalami penderitaan yang dahsyat itu. Tetapi biarlah ya kalau hari-hari ini kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena perbuatan jahat tidak menjanjikan, ya, tidak ada masa depan baginya. Ambil tindakan positif, yaitu bertobat. Katakan, Tuhan, saya tidak mau terus dalam hal kejahatan ini. Sekecil apapun kalau namanya jahat, ya jahat. Ya sekecil apapun itu. Dan kita mau berkata, Tuhan, ubah hidupku. Aku mau pelitaku terus bercahaya. Aku tidak mau pelitaku padam, sehingga nanti jalanku susah. Aku mau mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, sehingga terang bagi jalan kita. Ikutilah firman Tuhan. Maka pelita kita akan bercahaya. Kita berjalan dalam terang. Sehingga kita tidak terjatuh, kita tidak terpapar. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Kita terus ya bersukacita karena Tuhan. Jangan bersukacita karena kejatuhan musuh-musuh kita, karena kehancuran musuh-musuh kita. Jangan, tetapi kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan jangan pernah ya hidup di dalam kejahatan. Sebab kejahatan tidak memberikan masa depan yang indah. Dan ya pelita bagi orang fasik akan padam. Jadi jangan mau berada di dalam kehidupan yang jahat. Tetapi baiklah kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.